Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama JNO Channel. Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kita akan bahas mengenai program makan siang gratis untuk anak sekolah, karena ini sangat penting buat bangsa ini. Ya, kalaupun ada yang nyinyir, terus dengki dan segala macamnya, terutama yang kemarin dalam debat itu, paslon nomor satu dan nomor 3, jadi Anies Imin dan Ganjar Mahmud itu nggak merasa nggak setuju dengan program makan siang gratis ini. Nah, tetapi buat bangsa ini ternyata sangat perlu. Dasar-dasarnya apa bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia itu memerlukan program makan siang gratis? Itu pertama ya, 25% anak-anak sekolah kita itu tidak sarapan pagi. Nah, bagaimana mungkin pasti itu ada kendala ya, kalau kita nggak sarapan, kita dalam kondisi lapar kita belajar itu, mungkin banyak yang alami yang zaman dulu seumuran saya ya. Yang kedua, itu juga sudah terbiasa rakyat kita membuat program makan siang gratis, makan gratis itu. Contoh, buka bersama-bersama, makan bersama, terus Jumat Barokah, terus itu warung warung berkah dan segala macam. Itu udah terbiasa bikin program-program seperti itu. Nah, yang strategisnya adalah bagaimana eh, target atau tujuan program makan ini skala nasional, maka menjadi strategis buat bangsa Indonesia dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, apa dampak-dampaknya nanti kita akan jelasin setelah saya tunjukin video, tampilkan video ini. Terima kasih. Tapi makan gratis ini harus pakai pola seperti tadi. Tidak boleh memberikan kepada dinas sosial atau dinas pendidikan yang memasak, yang membuat catering. Tidak, harus beli dari warung setempat, karena warung setempat butuh hidup. Jadi siswa juga terbantu, jangan sendiri ini masyarakat dan juga pedagang UMKM. Garda terdepan kita sudah buktikan selama COVID, UMKM kita luar biasa. Adalah sosok guru ekonomi kita. Ketika justru Sesuai yang tadi disampaikan bahwa dampaknya buat bangsa ini kira-kira akan seperti apa ya dalam program menjalankan program makan siang gratis ini. Pertama, dampak yang dituju atau target yang dituju adalah anak-anak Indonesia akan sehat dan cerdas. Bapak saya pemirsa tahu bahwa dulu ada moto yang sangat populer, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Jadi artinya kalau kepengen bangsa ini jiwanya sehat, ya tubuhnya harus sehat. Jadi ini sasaran program ini antara ini itu. Dan dampak kedua adalah jadi cerdas. Nah, setelah cerdas-cerdas itu nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cerdas dan merata di seluruh pulau, di seluruh wilayah, di seluruh kabupaten. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang ngurusin wilayah masing-masing. Ya minimal camatnya menjadi bagus, lurahnya pada bagus-bagus semua, bupatinya bagus, gubernurnya bagus. Itu akan menuju ke Indonesia maju. Nah, dampak berikutnya bahwa akan muncul para pengusaha baru, yaitu UKM-UKM yang menyediakan bahan pangan tadi, karena ini akan butuh daging bertonton, ratusan ton ya, terus ayam, ikan, beras, sayuran dan bumbu-bumbuan itu akan dibutuhkan oleh dapur-dapur umum atau yang masak untuk program makan siang gratis ini. Berapa nilainya? Ini
direncanakan program makan siang gratis itu untuk 82,9 juta anak siswa atau sekitar 83 bulatnya ya. Nah, ini akan memerlukan anggaran 450 triliun per tahun. Nah, kalau itu dibagi 12 bulan, maka akan ketemu 37,5 triliun. Ya. Kalau dibagi 20 hari, itu akan ketemu 1,875 triliun per hari uang beredar di masyarakat. Beredarnya merata tidak? Ya merata, karena seluruh sekolah-sekolah atau anak-anak sekolah itu merata di seluruh Indonesia, di seluruh kepulauan, di seluruh kabupaten, di seluruh desa-desa. Nah, dengan cara itu maka akan terjadi pergerakan atau penyebaran uang yang 1,8 triliun per hari itu ke seluruh pelosok bangsa ini. Maka akan berdampak secara sosial juga. Yang bisa piara ayam, ayamnya akan dibeli oleh panitia masak tadi. Yang tanam kacang, tanam sayuran, bikin tempe, piara kambing, ya sapi dan segala macam akan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia, akan bergulir. Nah, kalau itu bergulir maka nanti akan mudah. Yang selama ini beberapa tahun-tahun terakhir ini kita susah nyari duit, mungkin akan lebih mudah karena beredarnya uang tadi ya di pedesaan-pedesaan. Nah, ada juga yang khawatir, wah nanti gua ini biang korupsi nih, uang segini beredar kemana-mana, uang biang korupsi. Nah, kalau masalah kendala, ya tugasnya bangsa ini untuk kita ngatasi bersama. Ya, kayak zaman dulu dijajah. Yuk masing-masing daerah ngatasi, bikin bambu runcing, bikin golok segala macam untuk perang. Mosok ngurusin korupsi makanan gini masih bulat segala macam sehingga nggak menghambat pelaksanaan program makan siang gratis, padahal ini ditunggu oleh anak-anak kita semuanya. Nah, bagaimana supaya nggak dikorupsi? Yaitu yang makan siang gratis, program makan siang yang terlibat banyak sekali. Itu 83 juta orang tuh anak sekolah itu sudah bisa main Facebook semua, main medsos semua. Pasti kalau makanannya dikorup, jumlah volume makanannya dikorupsi, yang harusnya targetnya 15.000 per porsi, nilainya sekitar misalnya dikorupsi sekitar 10.000 atau 12.000 nilainya, jadi korupsi 3.000, pasti akan rame di medsos ya. Ditambah ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, orang tua dari murid-murid itu juga akan pada protes semua. Ditambah ada dewan, ada dewan desa, perwakilan desa segala macam. Insya Allah ini nggak akan dikorupsi. Kalaupun ada korupsi kecil-kecil paling itu, dan itu akan ketangkep, itu gampang ketangkep. Pasti takut korupsi untuk yang gini. Bahkan kalau kita lihat animo masyarakat yang sering nyumbang makan siang gratis, maka banyak yang nyumbang. Dan prakteknya sebelum keluar dana aja sudah banyak yang bikin program makan siang gratis uji coba ya. Ada di Papua, di Tangerang, di Sukabumi. Itu dari masyarakat, itu biayanya bukan dari pemerintah. Itu aja itu. Masa pengen korupsi gitu kan. Terus sudah melakukan uji coba makan siang gratis, seperti sebuah video yang saat ini viral di TikTok. Seorang guru sedang mengurusi makan untuk anak-anak di Papua pada saat jam istirahat. Tampak terlihat jelas keceriaan anak-anak Papua yang kita ketahui mereka jarang menemukan makanan enak.
Jangankan makanan enak, untuk sarapan pagi saja mereka tidak pernah. Hal itulah yang membuat Prabowo ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Ia ingin gizi anak-anak di Indonesia sama rata, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama demi tercapainya Indonesia maju. Prabowo tidak mau jika anak-anak di Papua kekurangan gizi dan tubuhnya stunting karena kekurangan asupan gizi dan protein. Untuk itu banyak ahli gizi dikerahkan untuk mengkontrol program makan siang gratis ini. Harapannya pada tahun 2045 kecerdasan anak-anak di Papua sama dengan di Jakarta, tubuh anak-anak di Papua sama tingginya dengan orang yang di Jawa, dan cita-cita Prabowo pun tercapai dengan membuat Indonesia maju dan bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana tanggapan kalian dengan program makan siang gratis yang sudah mulai diterapkan di Papua? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Makan nasinya, lauknya hanya sedikit dia makan, dia bungkus lauknya, dia bawa ke rumah, dia kasihan orang tua dan adik-adiknya tidak punya lauk. Ini Indonesia, ini Indonesia. Pelaksananya bisa dengan cara model dapur umum. Jadi sekolahan itu bikin dapur umum, nanti rekrut ibu-ibu yang nganggur untuk masak. Satu sekolahan bisa pakai 4 orang atau lebih tergantung jumlah murid yang harus makannya. Nah, kalau masak belinya dari catering bisa pakai model kartu. Jadi kartunya, kartu makan dikasih ke murid yang bagiin guru tiap hari. Nah, habis itu pas makan siang si muridnya itu pergi ke warung, atau sebaliknya yang cateringnya yang suruh nganterin, ditukar dengan kartu. Nah, kartunya dikumpulin untuk ditagih kepada pembayar dari program makan siang gratis gitu. Nah, saya yakin program ini akan berhasil dan berdampak banyak kepada kemajuan bangsa ini. Jadi yang akan maju adalah satu, anak-anaknya cerdas dan merata. Yang kedua itu UKM akan maju, usaha kecil dan menengah akan maju. Dan yang hebatnya lagi, ini akan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Artinya program ini berdampak pada satu, mencerdaskan bangsa, kedua mengatasi sosial, ekonomi dan ekonominya di masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon dikasih komentar untuk mendiskusikan lebih dalam ini. Semoga kita makin sejahtera, makin maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.